Perkenalkan, nama saya Adelia Salsabila dengan NIM 2241044, mata kuliah Desain E-Bisnis dan dosen pengampu Ibu Reni Mayasari, SEMM. Halo, jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban UTS saya. Jadi yang pertama itu definisi e-bisnis menurut para ahli. Di sini saya mengambil 5 para ahli. Yang pertama ada Bernard Mark, yaitu e-bisnis adalah penggunaan teknologi internet untuk mendukung semua proses bisnis. Yang kedua ada Paul T. Jaeger dan Charles J. Reynolds. Menurut mereka, e-bisnis mencakup semua transaksi bisnis yang terjadi secara elektronik, baik antara bisnis B2B, bisnis dan konsumen, B2C, maupun antara individu, J2C. Yang ketiga ada Alok Gupta dan Arvind Kumar. Menurut mereka, e-bisnis adalah praktik menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung kegiatan bisnis. Ini melibatkan penjualan produk dan layanan secara online, tetapi juga mencakup manajemen hubungan pelanggan dan kolaborasi internal. Yang ketiga ada Rainer dan Turban. Menurut mereka, e-bisnis adalah integrasi proses bisnis dan teknologi informasi. Ini termasuk aktivitas yang dilakukan di internet untuk mendukung operasi internal serta interaksi dengan pelanggan dan pemasukan. Dan yang terakhir ada Loudon. Menurut Loudon, e-bisnis adalah semua aktivitas yang dilakukan secara online yang meliputi penjualan, pembelian, dan pengelolaan informasi di internet. Ini mencakup semua elemen dari transaksi bisnis dan interaksi, termasuk pemasaran atau pengembangan produk. Nah, untuk pertanyaan kedua, ada perbedaan e-bisnis dan e-commerce. Definisi e-bisnis sendiri mencakup semua aspek bisnis yang dilakukan secara elektronik, termasuk proses internal dan eksternal. Ruang lingkupnya, e-bisnis mencakup e-commerce, tetapi juga mencakup berbagai fungsi bisnis lainnya, seperti pengelolaan sumber daya manusia, manajemen proyek, dan analisis data. Tujuan utama e-bisnis adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, memperbaiki layanan pelanggan, dan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Nah, sedangkan e-commerce definisinya adalah bagian dari e-bisnis yang khusus berfokus pada transaksi jual beli produk dan layanan secara online. Ruang lingkupnya, e-commerce hanya mencakup kegiatan yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian. Tujuannya, e-commerce adalah untuk memfasilitasi transaksi jual beli dan menghasilkan pendapatan melalui saluran online. Untuk pertanyaan ketiga, ada siapa yang termasuk pelaku e-bisnis, perawatan atau sumber daya e-bisnis, kegiatan, sasaran dan tujuan e-bisnis, dan terakhir keuntungan e-bisnis. Untuk yang pertama, siapa yang termasuk pelaku e-bisnis, ada pelanggan, perusahaan, pemasok, lembaga keuangan, dan pengembangan teknologi. Perawatan atau sumber daya e-bisnis ada website, sistem manajemen konten atau CMS, perangkat lunak e-commerce, sistem pembayaran online, dan analisis data. Untuk kegiatannya ada penjualan produk dan layanan secara online, pemasaran digital dan kampanye iklan, dan terakhir pengelolaan hubungan pelanggan atau CRM. Untuk sasarannya ada 3, yaitu meningkatkan penjualan dan pangsa pasar, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, yang terakhir mengurangi biaya operasional. Untuk tujuannya ada mempercepat proses bisnis dan pengambilan keputusan, menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dan perusahaan, dan yang terakhir meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Keuntungannya sendiri ada akses pasar yang lebih luas, biaya operasional yang lebih rendah, dan efisiensi proses. Pertanyaan keempat, menurut pendapat kamu definisi e-bisnis dan e-commerce jelaskan. Menurut saya, e-bisnis dan e-commerce saling terkait, tetapi memiliki fokus yang berbeda. E-bisnis merupakan pendekatan
holistik untuk mengintegrasikan teknologi dalam semua aspek bisnis. Sedangkan e-commerce lebih berfokus pada transaksi jual beli yang dilakukan secara online. Oke, sekarang pertanyaan terakhir yaitu jelaskan mengapa e-government, e-commerce, e-learning, dan e-marketplace merupakan kegiatan e-bisnis. E-government karena mengadopsi prinsip-prinsip bisnis untuk meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik, mengurangi biaya operasional, dan mempercepat proses administratif. E-commerce karena bagian inti dari e-bisnis ialah melibatkan semua aspek transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik. Sedangkan e-learning karena menggunakan teknologi untuk mendigitalisasi dan mendistribusikan pengetahuan dan keterampilan. Dan terakhir, e-marketplace karena mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis seperti pemasaran, penjualan, dan pengelolaan inventaris dalam satu platform. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.